kita lanjut ya. Kita praktikkan hari ini adalah mengenai morfologi ya. Sel bakteri ya. Ini hanya mengulang daripada keterangan sebelumnya. Ibu sudah memberi kuliah ya. Jadi kedudukan mikrobanya adalah di sini ada bakteri ya, prokariot, ada eukariot ya, kemudian ada arke. Nah, kemudian untuk melihat mikroba ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus digunakan mikroskop ya, pakai lup juga mungkin agak susah juga ya. Nah, ini bentuk-bentuk bakterinya. Kemarin Ibu udah kasih. Setelah itu menyusun sistematik dalam dunia mikroorganisme itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Kesulitannya adalah menentukan apakah mikroba itu golongan hewan atau golongan tumbuhan. Ya. Setelah Leeuwenhoek menyelami dunia mikroorganisme, kemudian pada tahun 1866, Haeckel mengusulkan agar jasad ternik ditempatkan dalam dunia yang terpisah, yaitu protista atau prokariot. Ya. Kemudian Muller 1773 dan Erlenbach 1838 menggolongkan bakteri pada protozoa. Ya. Dulu bakteri dimasukin ke protozoa. Nah, pada Kohn 1873 sarjana botani bangsa Jerman mengetahui adanya ciri-ciri yang menyebabkan ia lebih condong menggolongkan bakteri sebagai salah satu mikroorganisme pada tumbuhan. Dulu udah pada protozoa, kemudian pada tumbuhan ya. Jadi secara keseluruhan klasifikasi jasad ternik adalah protista eukariotik dan protista prokaryotik yang Ibu jelaskan kemarin ya. Jadi protista eukariotik itu protista tingkat tinggi yang terdiri dari protozoa, alge, jamur, dan jamur belendir. Sedangkan protista prokaryotik ada bakteri. Ya. Ini sebentar aja Ibu ngasih untuk praktikum karena nanti ada tugasnya ya, kalian kerjakan ya. Nah, sedangkan bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti tanah, air, sungai, serta air laut. Nah, bakteri dianggap sebagai organisme purba yang pertama menghuni bumi, yaitu sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Secara struktur, bakteri dikategorikan sebagai prokariota yang merupakan organisme bersel tunggal. Ibu udah ada kuliahnya ya. Kemudian struktur sel prokariotik adalah unit struktural dan fungsional dari suatu organisme. Kemudian sel penyusun utama sekaligus unit terkecil yang menjalankan aktivitas kehidupan dari satu organisme. Meskipun ukurannya sangat kecil, namun setiap sel dalam tubuh memiliki tugas yang spesifik demi keberlangsungan hidup suatu organisme. Nah, ukuran bakteri sendiri ini bentuknya adalah lebarnya 0,3 sampai 1 milimikron ya. Panjangnya 1,5 sampai 4 milimikron. Kemudian bentuknya kokus, diameternya 1 milimikron, bentuk spiral lebarnya 0,5 sampai 1, panjangnya 2 sampai 5 milimikron. Bentuk vibrio lebar 0,5, panjang sampai 3 milimikron. Sedangkan bentuk spirochaeta lebar 0,2 sampai 0,7 dengan panjang 5 sampai 10 mikrometer ya. Kemudian kita lihat di sini kalau dengan mikroskop itu kita bisa melihatkan dengan virus ini dengan menggunakan elektron mikroskop seperti ini. Kalau dengan bakterium, animal cell, plant cell itu kita bisa menggunakan light mikroskop cahaya ya. Nah, ukuran bakteri itu tadi sudah ya. 0,2 sampai 4 mikrometer, ada beberapa ukurannya 0,25.
kemudian 100 sampai 200 nanometer, karena ini merupakan genus Mycoplasma ya. Sedangkan E. coli ukurannya 1,1 sampai 1,5. Nah, kemudian ini bentuk bakterinya sudah kemarin Ibu beri. Nah, praktikum 1 ini alat dan bahannya itu kita menggunakan mikroskop cahaya. Jadi nggak tahu, belum keluar aturan dari rektor apakah ada praktikum offline, kita jalankan dulu asistensinya aja dulu diisinya ya, praktikum 1 nanti tentang ini gitu, apa Ayu ya, tentang ini gitu aja dulu. Mudah-mudahan nanti bisa praktikum yang penting-penting, misalnya esai mikrobiologi, kemudian apa perhitungan bakteri, itu enumerasi bakteri, kemudian pengujian apalagi jamur dan lain-lain ya, ada 4 topik biasanya di offline kan. Kita lihat dulu aturan dari rektor ya, apakah diperbolehkan untuk offline. Nah, kita gunakan mikroskop cahaya, kemudian minyak emersi ini digunakan ketika kita memakai perbesaran 100, artinya 100 kali 10 1000 ya. Jadi itu digunakan supaya memperjelas objeknya ya. Karena dia dan tidak pecah ininya preparatnya ya. Kemudian objek gelas dan alat fiksasi, kemudian zat-zat warna, ya zat warna itu kita pakai pewarnaan gram ya, untuk menentukan apakah bakterinya itu gram positif atau negatif ya. Kemudian dipakai preparat awetan bakteri. Ya. Nah, kemudian cara kerjanya ya, amati bentuk bakteri yang disediakan oleh asisten dan pembimbing praktikum saudara dengan menggunakan mikroskop cahaya ya. Dimulai dengan pembesaran lemah oleh 10 ya, 10, kemudian 40, kemudian pindah 100, kemudian diberi minyak minyak emersi dulu. Setelah itu baru dipindah ke preparatnya, kita beri minyak emersi, setelah itu dipindah ke perbesaran 100 atau kali 10 jadi 1000 ya. Kalau bakteri harus memakai perbesaran 1000 ya. Kemudian gambarlah bentuk-bentuk bakteri beserta variasinya ya. Kemudian setelahnya dibersihkan minyak emersi pada lensa yang sudah terpakai dengan menggunakan larutan silol. Nah, silol ini bersifat kalsionik, maka penyebab terjadinya kanker, oleh sebab itu perlu kehati-hatian ya. Nah, ini tugasnya ya, gambar bentuk-bentuk sel bakteri dari mata kuliah Ibu sudah sebutkan ya. Fokus bentuknya begini, bentuknya begini gitu. Mengapa penting untuk diketahui bentuk-bentuk koloni bakteri, untuk apa dia gitu. Untuk apa sih gitu ya. Kemudian sebutkan bentuk-bentuk koloni bakteri, misalnya bulat, bergelombang, tepinya bagaimana, permukaannya bagaimana kan. Nah, ada 3 pertanyaan itu saja ya. Jawaban kirim ke email Asdos, bagi aja ya kormanya praktikum, di situ ada berapa Asdos. Jadi membagi misalnya nomor sekian sampai sekian dikirim ke Asdos ini, sekian sampai sekian kirim ke Asdos ini ya. Dikumpul hingga jam 18 sore hari ini ya. Jawabannya disertakannya pertanyaannya ya. Nah, sebelumnya mungkin jawaban-jawaban ini ada di videonya. Coba di-share videonya sebentar aja ya. Lucy. Siapa ya? Lucy tadi Ibu kasih ya. Iya Ibu, saya share. Itu ini Ibu stop dulu ya. Oh iya Bu.
Nah, ini kan sudah dilihat, ini ada, dan kalau kalian melihat, oh ini jawabannya ini. Nah, ini juga ada jawabannya nih, kalian bisa lihat kan. Tinggal melihat ini, kemudian gambarkan ya.
kalian sudah dapatkan jawabannya ya. Kemudian nanti tolong di korma praktikumnya Ayu sama siapa ya? Lupa Ibu. Ayu bener ya? Coba kormanya. Lupa. Halo, makasih ya Lucy udah sharing ininya videonya. Iya Ibu, sama-sama. Ya. Kemudian untuk jawabannya itu kan ada asdosnya ada berapa ya? Ibu udah kasih listnya ya. Kemudian nanti jawabannya itu tugas praktikum 1 judulnya, tugas praktikum 1 nama, NIM, kemudian nama asdos. Ya. Nama asdosnya di situ di Ibu udah share nama-nama asdos berikut emailnya, kirimkan jawabannya ke mereka. Misalnya asdosnya ada berapa sih? Ada berapa ya? 10 apa berapa? 15, Bu. 15, jadi dibagi aja. 15, 94, 93 ya mahasiswanya. 94 sama Ibu ya. Absennya nggak ada ini ya? Absennya belum dibuat ya? Ada Bu. Nah, itu 93 dibagi asdosnya 15. Ya nggak usah rata, mungkin ada berapa 93 bagi 15. 15 kali 55, 5, 2, 7. 6, 90. 6 ya. 6 ada yang 7, 3 orang ya. Oke. Ada yang ditanya? Izin bertanya Bu. Iya, siapa ya ini ya? Saya Dia, korma untuk praktik golongan 4. Ingin bertanya untuk kertasnya ini tugasnya ditulis di kertas bergaris Bu, double folio atau kertas biasa Bu? Kertas biasa aja. Kertas biasa. Nanti kirimkan karena harus gambar ya, harus gambar kan. Gambar tuh bisa kalian beli warna gitu ya. Bisa bagus kan. Terlalu cepat nggak? Kalau sekarang jam berapa ya? Jam 3:30 sampai jam 6 cukuplah, pertanyaannya cuma 3 ya. Oke. Baik Bu. Ada lagi yang ditanya? Udah terima ininya, udah diambil belum diktatnya? Sudah, Bu, sudah dibagikan. Oh, sudah. Oke deh. Oke, kalau tidak ada, Ibu sampai di sini ya, memberi kesempatan kalian untuk mengerjakan ya. Nanti kalau tidak mengerti ada suatu hal, di chat aja ya. Baik Bu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sehat selalu untuk kalian ya. Sehat selalu Ibu.